Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Masya Allah, kisah ahli maksiat yang diampuni Allah karena merawat anak yatim. Semua orang terkejut melihat ini. Salah satu amalan yang pahalanya sangat luar biasa baik di dunia maupun di akhirat adalah memuliakan anak yatim. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, artinya, dari Abid Al-Aziz bin Abi Hasim dia berkata, "Bapakku menceritakan kepadaku," dia berkata, "Aku mendengar Sahal bin Sa'ad dari Nabi SAW. Beliau bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim adalah seperti ini di surga." Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali menceritakan sebuah kisah bahwa suatu ketika, seorang laki-laki di Basrah yang selama hidupnya selalu berbuat maksiat, ketika meninggal dunia tidak ada satupun orang yang mau mensolati dan mengantarkan jenazahnya ke tempat pemakaman. Bahkan sang istri pun sampai membayar 2 orang guna memikulkan jenazah suaminya untuk dibawa ke masjid agar disolati. Namun tetap saja tidak ada seorang pun yang sudi mensolati jenazah suaminya tersebut. Akhirnya sang istri pun membawa jenazah suaminya tersebut ke lahan luas untuk dimakamkan. Tak jauh dari lahan luas yang menjadi tempat untuk memakamkan suaminya itu, hiduplah seorang ahli ibadah yang rumahnya berada di atas gunung. Sang istri melihat sang ahli ibadah tersebut turun gunung untuk mensolati jenazah suaminya yang dicap sebagai orang jahat, ahli maksiat, dan tidak ada yang mau mensolati, bahkan sekedar untuk mengantar jenazahnya ke tempat pemakaman. Sang ahli ibadah yang akhirnya turun gunung berniat untuk mensolati jenazah orang jahat tersebut. Kabar itu didengar oleh para penduduk yang sebelumnya tidak mau mensolati jenazah laki-laki tadi. Kabar tentang turunnya sang ahli ibadah yang berniat untuk mensolati jenazah orang jahat itu kemudian menyebar dan didengar semua penduduk dan kemudian mereka ikut untuk mensolati jenazah orang jahat itu. Setelah selesai mensolati jenazah tersebut, para penduduk merasa heran dan bertanya-tanya apa yang menjadi sebab sang ahli ibadah itu mau turun gunung untuk mensolati jenazah laki-laki yang terkenal ahli maksiat tersebut. Sang ahli ibadah lantas menjawab pertanyaan para penduduk yang masih penasaran. Bahwasanya aku mendengar dalam mimpiku, turunlah ke si Fulan karena tidak seorang pun yang mau mensolatinya. Maka solatkanlah, sebab ia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sang ahli ibadah tersebut memanggil istri almarhum dan menanyakan apa amal suaminya semasa ia masih hidup. Sang istri yang ditanya oleh sang ahli ibadah menjawab sebagaimana orang-orang ketahui, bahwa almarhum suami saya sehari-harinya hanya berbuat dosa dan selalu mabuk-mabukan. Mendengar jawaban tersebut, sang ahli ibadah meyakinkan istri almarhum untuk mengingat lebih dalam lagi tentang perbuatan suaminya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Cobalah Anda ingat kembali, apakah ada amalan kebaikan yang pernah dilakukannya semasa hidup? Tanya sang ahli ibadah. Istri almarhum kemudian ingat dan menjawab, "Oh ya, saya ingat, ada 3 amalan kebaikan yang selalu dilakukan oleh almarhum suami saya di masa hidupnya. Pertama, ketika dia sadar dari mabuknya di waktu subuh, dia segera mengganti pakaiannya, kemudian berwudu dan ikut sholat berjamaah subuh. Kedua, di rumah kami tidak pernah sepi dari 1 atau 2 anak yatim, dan kebaikan almarhum suami saya kepada anak yatim melebihi kebaikannya terhadap anaknya sendiri. Ketiga, suatu ketika almarhum pernah sadar dari mabuknya di tengah malam, dia menangis dan berkata, 'Ya Tuhanku, letak neraka jahanam manakah yang Engkau kehendaki untuk meletakkan orang terkutuk seperti aku ini?' Ternyata ketulusan dalam amal yang terkadang dianggap sepele oleh sebagian orang seperti menyantuni anak yatim dan merawatnya, justru malah menjadi pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para hambanya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang seberapa banyak amal kita, namun seberapa tulus kita beriman kepadanya dan seberapa ikhlas serta istiqomah kita beramal untuk sesama. Itulah kisah ahli maksiat yang diampuni Allah karena merawat anak yatim. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.